Bab 2. Karena kendi itu terbelah persis seperti kata-kata Rejang menjadi 8 bagian. Melihat ini, tamu dari utara yang duduk berdiri lalu melangkah dengan cepat mendekat. Robin Hood yang masih duduk bersila hanya tersenyum melongo. Melihat isi kendi itu hanya berisi kata-kata puisi yang satu bagian berkaitan dengan bagian lainnya. Hanya puisi, teriak tamu dari utara. Franklin dan putranya hanya tersenyum karena mereka tahu itu bukan sembarangan puisi. Laksamana sangat bijaksana dengan meninggalkan ilmu bela dirinya dalam bentuk puisi. Rejang berbisik. Ia pun berkata, "Ayah, puisi itu hanya petunjuk dalam mempelajari kitab yang 8 itu. Jika orang tidak memahaminya dan hanya mempelajari kitab itu, maka sia-sia tidak berguna. Bahkan bisa merusak syarat dan yang terburuk menjadi gila." Franklin memalingkan wajahnya menatap putranya sembari tersenyum. Lalu ia pun berdiri sembari berkata, "Kalian semua sudah melihatnya. Bagaimana keinginan kalian selanjutnya?" Mendengar ini, para tamu dari utara saling berdebat di antara mereka. Melihat ini, Franklin kembali berkata, "Bagaimana jika kitab ini kita salin? Satu untuk kalian bawa ke utara, satu untuk keluarga kalian di sini." "Boleh, namun kitab yang asli kami yang akan membawanya," jawab tetua dari utara. Franklin tidak berani memutuskannya, lalu ia menatap Cheho untuk meminta izin. Setelah melihat Cheho mengangguk, ia lalu berkata, "Keluarga kalian di sini menyetujuinya." Setelah diam sejenak, Franklin kembali bertanya. Ia pun berkata, "Bagaimana dengan kendi itu?" Kembali tetua dari utara menjawab, "Kami juga akan membawa yang aslinya." Franklin kembali menatap Cheho yang juga mengangguk, maka Franklin menyetujui permintaan itu. "Randu, engkau ambillah mesin fotokopi dan kopi semua kitab itu, dan engkau, Robin, tulislah semua puisi yang terdapat di dalam kendi itu," perintah Franklin. Kedua orang itu melaksanakan perintah Franklin tanpa banyak bertanya. Setelah beberapa saat, semua selesai. Barang-barang peninggalan Laksamana Cheng Ho dibawa pergi ke utara oleh keturunannya. Cheng Ho dan cucunya yang masih berada di aula itu bersama Franklin dan tetua Jang duduk berbincang. "Engkau memahami semua puisi itu?" tanya Franklin pada Robin Hood. Sembari menggeleng kepalanya, Robin Hood menjawab, "Maaf Tuan Besar, aku belum dapat memahaminya. Tadi adikmu Rejang memberitahuku bahwa untuk mempelajari jurus yang terdapat dalam kitab harus memahami arti puisi itu lebih dahulu." Franklin kembali berkata dan menyampaikan apa yang disampaikan putranya tadi. Robin Hood terdiam sedangkan kakeknya tersenyum senang lalu berkata, "Pantas, tadi Tuan Muda menyerahkan semua peninggalan leluhur karena ia sudah tahu hal ini." Tetua Jang ikut berkata, "Jadi, begitu maksudnya?" Franklin tersenyum lalu menjawab, "Kalian tahu siapa dia, maka terkadang kata-katanya sulit untuk dipercaya. Namun begitulah, selalu ada maksud tertentu di balik semua yang ia lakukan." Semua pun mengangguk. Melihat ini, Franklin kembali berkata, "Engkau pelajari semuanya. Saranku, pahamilah puisi lebih dahulu, lalu cari kitab mana yang cocok, baru engkau melatihnya. Jadi, jika hanya belajar jurus saja tanpa memahaminya, maka akan sia-sia?" Cheho kembali bertanya. Franklin mengangguk lalu menjawab, "Benar. Jika ada kesulitan, ia bisa bertanya padaku." Mendengar ini, Robin Hood bangkit lalu membungkuk sembari berkata, "Terima kasih Tuan Besar, sudah merepotkanmu." Pada saat itu, Rejang yang tadi meninggalkan ruangan kembali masuk sembari tertawa senang. Ia duduk sembari tersenyum dan berkata kepada tetua Jang, Tugas kalian sudah selesai. Jika ingin tinggal di sini itu lebih baik. Namun jika kalian bertiga ingin kembali, maka aku tidak bisa menahan kalian." Ketiga tetua menjatuhkan diri lalu berlutut sembari berkata, "Apakah Tuan sudah ingin pergi?" Mendengar ini,
Tubuh Frankly gemetar, ia diam saja menunggu jawaban putranya. Kalian tahu itu, namun keputusan ada di tangan kalian untuk tinggal atau pulang. Jawab Rejang seperti tidak peduli. Tetua Ajang kembali berkata, 10 saudara kami dimakamkan di sini, maka kami ingin dimakamkan di sini, di sisi saudara kami. Mendengar ini Rejang tertawa lalu menjawab, bagus. Karena itu keputusan kalian, maka kewajiban kalian setelah menyerahkan barang milik Laksamana adalah mengajarkannya kepada kakak Robin Hood. Kami laksanakan, jawab ketiga tetua serentak. Rejang berdiri meninggalkan ruangan itu, kembali ke kamar ibunya. Di dalam kamar, Tania dan Cecilia menangis, sedangkan Rejang yang baru masuk sembari tersenyum berkata, Ibu, kakak kenapa menangis? Aku pergi hanya untuk bersenang-senang di waktunya. Aku akan kembali lagi ke sini, karena di sini rumahku. Ibu tidak ingin engkau pergi jauh. Ibu ingin engkau ada di sini selamanya bersama ibu, teriak Cecilia Chu. Sementara itu di aula. Setelah Rejang meninggalkan ruangan itu, Frankly bertanya kepada tetua. Ia pun berkata, apakah sudah saatnya ia meninggalkan bukit ini? Tetua Ajang mengangguk lalu menjawab, benar tuan, waktunya telah tiba bagi ia untuk memulai sejarah hidupnya. Mendengar ini Frankly tersenyum lalu berkata lirih, aku mengerti, namun apakah ibunya juga akan mengerti? Tetua Ajang tersenyum pahit lalu menjawab, tuan, sekarang ia sedang merayu nyonya dan kakaknya. Mendengar ini Frankly tersenyum, tampak di wajah kekhawatiran karena ia paham istrinya tidak akan mengizinkan putranya untuk meninggalkan rumah ini. Tetua Ajang dan Cheho memahami ini. Kembali Tetua Ajang berkata, Tuan muda, aku yakin bisa meyakinkan nyonya dan nona muda. Frankly mengangguk setuju dengan pendapat Tetua Ajang. Setelah itu ia pamit untuk menyelesaikan masalah ini. Sementara itu di kamar Rejang masih berusaha meyakinkan ibunya. Tania yang juga duduk di sana tidak berkata apapun, hanya bisa menangis. Saat Frankly memasuki kamar, Cecilia berteriak, aku akan ikut kemanapun ia pergi. Engkau jangan melarangku. Frankly tersenyum menjawab, sembari berkata, mari kita duduk dan bicara. Setelah ia duduk lalu bertanya, apakah sudah waktunya engkau pergi? Rejang mengangguk. Melihat ini, Frankly kembali bertanya, apakah engkau sudah tahu kemana tujuanmu dan apa yang ingin engkau lakukan? Kali ini Rejang menggeleng kepalanya, lalu Frankly tertawa sembari berkata, kalau begitu engkau pikirkan dulu kemana dan apa yang ingin engkau lakukan. Rejang tersenyum berdiri lalu menjawab, baiklah, nanti sore aku akan memberikan jawabannya. Tidak perlu secepat itu, engkau pikirkan dulu selama 3 hari ini, jawab Frankly sembari tersenyum. Setelah putranya meninggalkan kamar, Cecilia kembali berteriak, mengapa engkau mengizinkannya? Frankly merangkul istrinya sembari menjawab, istriku, engkau ingat ketika ia masih bayi, kakaknya ini mengatakan bahwa di usia 13 tahun ia akan pergi meninggalkan rumah ini untuk membuat sejarah hidupnya sendiri. Cecilia dan Tania serentak mengangguk. Melihat ini, Frankly kembali berkata, sekarang usianya sudah 13 tahun, maka kita harus melepasnya untuk meraih apa yang ia inginkan dalam hidupnya. Cecilia mendorong tubuh Frankly yang memeluknya sembari berkata, engkau boleh tinggal di sini, namun aku akan ikut bersamanya. Tania yang masih menangis lalu berkata, aku yakin adikku memiliki rencana sendiri, jadi akan lebih baik jika kita membiarkan dirinya pergi. Amarah Cecilia makin menjadi mendengar kata-kata putrinya. Lalu ia kembali berkata, engkau dari kecil selalu membela ayahmu. Jika begitu, engkau bisa tinggal di sini bersama ayahmu dan aku akan pergi bersama putraku. Frankly hanya tersenyum, lalu ia kembali berkata dengan suara serendah mungkin, istriku, berilah aku waktu untuk berbicara kepadanya. Cecilia mengangguk lalu ia kembali berkata, apapun hasilnya, jika ia harus pergi maka aku ikut. Frankly hanya bisa mengangguk, lalu meninggalkan kamar itu. Setibanya di taman, ia mengambil teleponnya lalu menghubungi Anita Lu, ibunya. Ketika tersambung, Frankly langsung berkata, ibu, bawa Bibi Nora dan Bibi tua serta Ibu Leonie ke tempatku. Kalian ingat Leonie Du? Ibu angkat Frankly. Sekarang keluarga mereka pindah ke ibu kota karena Renat diangkat menjadi penerus sebagai kepala rumah keluarga Chen.
Setelah mendengar jawaban ibunya, Franklin mematikan teleponnya, lalu memandang jauh ke belakang di mana jurang berada. Keesokan harinya, sebuah minibus mewah meluncur di jalanan menuju puncak Ka'bah. Di dalam mobil itu duduk para wanita tua. Walau sudah bisa dikatakan nenek-nenek, namun tidak dapat menyembunyikan wajah cantik mereka ketika muda. Keempat wanita itu tidak berhenti tertawa mendengar celoteh Feng Long yang memang suka berbicara apa adanya. Memasuki area bukit Ka'bah, maka Anita Lu berkata, "Berhenti di sini, aku ingin berjalan kaki naik ke atas merasakan nikmatnya udara yang bersih ini." Mendengar itu, Randu menghentikan mobilnya yang dikendarinya. Keempat wanita itu turun sembari tertawa senang. Mereka berjalan di depan mobil yang mengikuti mereka dari belakang dengan kecepatan rendah. Kadang harus berhenti karena ketika menemukan pemandangan yang indah, maka keempat wanita itu akan berhenti dan memandang jauh menatap keindahan alam ciptaan Tuhan ini. Randu yang menerima telepon sembari mengemudi itu berkata, "Tuan, kami telah tiba, namun Nyonya Besar minta turun dan ingin berjalan kaki naik ke puncak." Franklin yang menelpon hanya tersenyum. "Engkau mengundang ibu untuk datang ke sini?" tanya Cecilia yang menemani Franklin duduk di taman belakang itu. Franklin mengangguk lalu ia menjawab, "Aku rindu pada ibu, bibi tua, bibi Nora dan ibu Leonie." Mendengar disebutkan nama-nama itu, Cecilia tersenyum lalu berdiri meninggalkan Franklin. Ia masuk ingin mandi dan sedikit berdandan karena keempat orang itu juga ia rindui. "Ayo, kalian berdua mandi. Nenek telah tiba sebentar lagi. Jangan sampai ia melihat kondisi kalian seperti tidak aku urus," teriak Cecilia kepada kedua anaknya. Tania melompat senang lalu masuk ke kamarnya. Begitu juga dengan Rejang mengikuti perintah ibunya untuk pergi mandi. Sedangkan Cecilia yang sudah sedikit berdandan melangkah kembali ke taman. Melihat Franklin masih duduk seperti tadi, ia kembali berteriak, "Sudah tahu ibu akan datang, kenapa engkau tidak mandi?" Bagai tersambar petir, Franklin bangkit lalu beralih kecil memasuki rumah. Melihat tingkah suaminya, Cecilia tersenyum sedikit. Ia melupakan rencana kepergian putranya. Tak lama, keempat orang itu sudah duduk di halaman belakang menunggu kedatangan Anita Lu dan lain-lain. "Apakah nenek datang sendiri?" tanya Tania. Franklin menggeleng kepalanya. Sembari menjawab, ia pun berkata, "Tidak, ada juga nenek Nora, Leonie, dan Feng Feng." Mendengar ini, Tania tertawa senang. Ia lalu berkata, Semoga mereka lama tinggal di sini, jadi ramai lagi seperti dulu saat Tania masih kecil." Di pintu masuk halaman itu, Anita Lu tersenyum menjawab, "Kalau begitu nenek akan tinggal di sini untuk waktu yang lama." Mendengar jawaban ini, Tania berlari lalu memeluk Anita Lu. Setelah itu kepada ketiga wanita tua yang datang bersama Anita. Sama dengan putrinya, Cecilia pun melakukan hal yang sama. Lalu semua duduk di halaman belakang itu. Feng Long menatap pavilion tempat tinggal Tufu bersama Bao-Bao. Tak terasa tetes air matanya kembali turun. "Yang sudah tiada hanya untuk dikenang, bukan untuk ditangisi," kata Franklin lirih setelah melihat Feng Long meneteskan air matanya. Mendengar ini, Feng Long menghapus air matanya sembari tersenyum. Ia pun berkata, "Mereka orang baik, pantas untuk ditangisi." Franklin mengangguk membenarkan perkataan Feng Long. Jangan lupa ya, subscribe dan komennya.